Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom, shalom. Haleluya, berapa banyak engkau bersemangat pada pagi siang hari ini. Boleh bersama-sama bangkit berdiri. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Beri salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan berkat rohani. Kiranya berkat rohani itu mengalir bagi setiap kita. Kita diberkati melimpah-limpah. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Nyatakan bersama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama kita nyatakan Bapak Ibu Saudara, bahwasanya kita diberkati. Mari kita memuji Tuhan dengan lebih bersemangat lagi. Nyatakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi setiap kita, amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lambaikan kedua tanganmu bersama. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih semangat lagi, nyatakan aku diberkati, aku diberkati. Nyatakan dengan imanmu pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bertepuk tangan di atas kepala bersama, katakan aku amin. Untuk menyediakan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurnalah anugerahmu bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau Tuhan bagi setiap kami, Tuhan bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru ya Tuhan. Engkau mengizinkan kami Tuhan, bahwasanya kami layak Tuhan untuk tetap berjalan bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Engkau lawat setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, dan Engkau tibakan jemaat yang akan datang ke tempat ini Tuhan.
Kiranya Tuhan lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan mengalir Tuhan dari surga ke tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami tidak sama Tuhan, ketika kami datang tidak sama seperti kami pulang. Kami menerima kesembuhan, mujizat daripada-Mu Tuhan, jawaban atas segala persoalan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Alat yang kami pakai ya Tuhan Yesus, alat musik multimedia soundman Tuhan. Lantai 1 hingga rooftop Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Listrik yang kami pakai Tuhan, Engkau jauhkan kami Tuhan dalam mara bahaya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mulai ibadah bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat. Kami mau nyatakan Engkau besar Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memberkati setiap kami. Sembah Kau Allah kuasa, Engkau termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau ya Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Kau berkati hidup setiap kami ya Tuhan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Naikkan syukur kepadamu Yesus. Kami sembah Kau ya Tuhan kami. Ku sembah Kau Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Kau berkati hidup kami, angkat kedua tangan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Kau berkati hidup kami, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan. Kami naikkan syukur.
naikkan syukur kepadamu, Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, kini kami naikkan syukur, kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini kami naikkan Tuhan, kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Berikan tepuk tangan, kami berikan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan kami. Oh ya Engkau teramat baik Tuhan bagi siapa kami. Kami menikmati berkat-Mu ini Tuhan. Berkat-Mu selalu tersedia bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyatakan lebih lagi ya Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bersama-sama nyatakan lebih lagi kepada Tuhan, karya terbesar yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Oh ya haleluya, haleluya. Ya haleluya, oh ya biar mujizat-Mu ya Tuhan.
Biar kehendak-Mu terjadi bagi hidup setiap kami ya Tuhan. Oh ya raba ya raba. Oh ya raba raba ya sembah. Oh ya raba. Oh ya raba ya raba. Kami mau sujud Tuhan di kaki-Mu ya Tuhan. Oh ya kami mau memandang kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu Tuhan yang selalu kami rindukan Tuhan mengalir bagi setiap kami. Oh dan mengalir menjamah setiap kami. Oh ya ampuni Tuhan atas segala dosa, pelanggaran dan perbuatan yang kami lakukan ya Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Oh ya kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau besar, sebab kuasa-Mu sempurna ya Tuhan kami. Mari sembah Tuhan, angkat suara, nyatakan kebaikan Tuhan. Oh ya diberkati Engkau ya Tuhan, dimuliakan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah menyertai setiap hidup kami ya Tuhan. Oh kami mohon ampun dan belas kasihan-Mu. Kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan pengharapan bagi setiap kami. Daripadamu lah berkat yang kami terima ya Tuhan, daripadamu lah berkat yang kami nikmati ya Tuhan Yesus. Adapun kami pada saat ini Tuhan, itu pun karena Engkau Tuhan yang mengizinkan setiap kami ada pada hari ini ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, dan kami naikkan penyembahan kami ya Tuhan. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Bersama-sama nyatakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, bersama nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Pujimu Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Oh, inara sakara basikara kami memujimu Yesus, kami menyembah kami tinggikan. Kau layak ditinggikan Tuhan. Oh, ya Rabba syakara laba sikara laba 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 laba. Oh, ya Rabba syakara laba sikara laba 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 laba. Oh, ya Rabba syakara laba sikara laba inara sana laba 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 laba. Oh ya Rabba. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Buat minggu hari ini Bapa, di minggu yang baru ini Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Bapa. Kami ada Bapa, karena Kau ada Bapa. Terima kasih Tuhan. Di tahun yang baru saja kami masuki Bapa, di tahun 578 pedalet Bapa. Kiranya Tuhan berkat-berkat-Mu Bapa tercurah buat kami Bapa, dan pintu-pintu berkat itu terbuka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh ya Rabba syakara laba 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 lala. Tuhan terima kasih Tuhan, di minggu awal Oktober ini Bapa, kami berada di sini Bapa untuk menyembah dan memuji Engkau Bapa, karena kami datang hanya untuk melihat wajah-Mu. Kami rindu Tuhan memandang wajah-Mu Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Bapa, selain kami memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, memanjatkan doa-doa deklarasi kami Bapa. Kami mohon Tuhan, pintu perbendaharaan surga terbukalah atas bangsa yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Sehingga nyata berkat Tuhanlah yang menjadikan Indonesia kaya untuk menjadi saluran berkat atas bangsa dan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Bapa. Kami tahu Tuhan Kau pelihara bangsa kami Bapa. Bela Tuhan keamanan Kau jaga Bapa. Jauhkan kami dari malapetaka Bapa, sehingga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa pilihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan mohonkan sinar kemuliaan wajah Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami di dalam memimpin seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Bahkan kami percayakan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang akan datang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami juga serahkan bangsa kami ini Bapa, di mana Tuhan tahun depan 2024 Tuhan kami akan melaksanakan pesta demokrasi Bapa. Kiranya Tuhan, berilah Tuhan yang menjadi presiden Bapa adalah orang-orang pilihan-Mu
Bapa, sehingga bangsa ini Tuhan aman dalam perlindungan Bapa. Kami percaya Tuhan Kau menjaga bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin gereja-gereja se-Indonesia Bapa. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan kedamaian, pengurapan dan kerukunan. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan berdoa buat para pemimpin-pemimpin gereja kami Bapa. Kiranya pewahyuan-Mu turun atas para pemimpin-pemimpin gereja-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Niko Noto Raharjo yang ada di Jakarta Tuhan. Bapak Bambang Yonan Tuhan, Bapak Edi Prayetno Tuhan, Bapak Joshua Ginting, Bapak Jansen Lase Bapak Tuhan, juga Tuhan seluruh gembala-gembala cabang Pos PI dan Kubu Doa Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Bapa. Begitu juga Tuhan pada saat ini Tuhan, Bapak Gembala Pembina kami Tuhan dan seluruh tim pengembalaan Tuhan sedang berada di tanah perjanjian Bapa. Kiranya Kau sertai perjalanan mereka Tuhan, sampai mereka balik nanti ke Medan Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-berkat pewahyuan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya. Berapa banyak engkau merasakan Tuhan menjamah setiap kita. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya. Beri salam 5 orang kiri kanan depan belakang. Katakan Yesus kita itu dahsyat. Haleluya. Terpuji Tuhan. Kami mau bertanya di tempat ini, ada berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di sesi pertama ini? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tanganmu tinggi. Jangan malu-malu, kami rindu mengenal. Ada berapa? Ada 1, ada 2, ada lagi yang baru, ada 3. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Mari bersama-sama setia di tempat ini. Kita merasakan tuntunan Tuhan membuat kita bertumbuh di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Minggu depan mari bersama-sama kita bawa jiwa-jiwa, kita penuhi tempat ini. Biar Tuhan yang memenuhi setiap kita. Haleluya. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita puji Dia Allah yang besar. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia mencurahkan berkat, Dia berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku ajaib, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, katakan amin. Haleluya. Dari awal dengan semangat nyatakan kepada Tuhan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang percaya berkat Tuhan nyata. Alangkah kita berjalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk. Boleh lambaikan kedua tangan menyatakan Yesusku dahsyat. Padamu
Kau Tuhan yang setia, Kau setia bagi setiap kami. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, katakan Yesusku, Yesusku. Nyatakan dengan imanmu, yang di pihakku, Yesusku ajaib, Kau yang terhebat. Yang mau meloncat bersama, nyatakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia. Amin. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorak-sorai buat Allah yang besar dan hidup. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya, haleluya. Sekali lagi sebelum duduk, katakan Yesus kita itu dahsyat, saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat ya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kami mau menikmati Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan, bila ku renungkan karyamu di sepanjang hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya
kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Pagi ini kami menyadari Tuhan, kalau kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu ya Tuhan, karena rahmat-Mu, karena pertolongan Tuhan. Kami diberi kesempatan yang baru Tuhan untuk bertemu dengan Engkau. Pagi ini kami rindu Tuhan, setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setiap kami mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Setiap kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Setiap kami diubahkan dan disembuhkan oleh kuasa Roh-Mu itu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami Tuhan Yesus. Kami perlu firman-Mu itu Tuhan, untuk menjadi penuntun dalam langkah hidup kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan, untuk menguatkan setiap kami yang lelah dan letih hari-hari ini Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup kami. Tapi firman-Mu ini Tuhan, yang akan menjadi sumber kekuatan kami. Firman-Mu itu akan membangkitkan iman kami itu untuk tetap teguh di dalam Engkau. Firman-Mu itu Tuhan akan menguatkan setiap kami, sehingga kami tidak menjadi goyah Bapa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan. Tambahkan kepekaan rohani bagi kami untuk mendengar Engkau berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Urapi bibir dan mulut hamba-Mu yang menyampaikannya. Roh-Mu yang berkata-kata ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Mari jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ini merupakan kesempatan yang sudah kesekian kalinya saya dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Cuma mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali bertemu dengan saya. Nama saya Vera. Saya ibu dari 2 orang anak. Saya seorang gembala sidang. Saya juga minta maaf tadi saya agak terlambat karena kami ibadahnya jam 8, jadi jam 10 baru selesai, dan hari ini ada perjamuan, jadi saya harus selesaikan sampai selesai, lalu kejar waktu sampai ke sini. Jadi saya ketika Bapak Ibu sudah mulai naikkan pujian penyembahan, saya baru tiba di tempat ini. Ya, baik, saya rasa cukup perkenalannya ya. Nggak perlu nomor sepatu kan nggak ya? Nggak ya? Iya, baik. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal 1 ayat yang 3 sampai dengan 8. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 8, saya akan bacakan buat kita semua. Efesus 1 ayat 3-8, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita sudah baca pagi ini dan kita harus memahami bahwa kalau kita ada, kalau kita dijadikan itu bukan karena mungkin waktu kita di sekolah kita belajar bahwa embrio atau zigot itu terbentuk dari pertemuan sperma dan sel telur. Tetapi kita harus mengerti dan memahami bahwa kita sebagai orang percaya hari ini ada, bukan hanya karena pertemuan embrio dan sel telur kedua orang tua kita, tidak. Tetapi kita ada karena dikatakan tadi bahwa Allah telah memilih kita sejak kapan? Sebelum dunia dibentuk. Artinya sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah merencanakan hidup kita. Tuhan sudah punya satu gambaran, Tuhan sudah punya blueprint gitu ya istilahnya ya. Tuhan sudah punya satu rancangan yang luar biasa bagi setiap kita. Nah, hanya saja seringkali kita ini salah mengerti dengan beberapa hal. Ketika kita menjadi orang percaya, kita fokus kita bukan hanya kepada hal-hal yang bersifat rohani.
Karena kenapa? Untuk memahami bahwa kita ini sudah ada sebelum dunia ini dibentuk. Ini adalah hal yang bersifat rohani, hal yang harus dipahami dengan iman. Karena dengan logika kita tidak akan bisa mengerti. Kalau dengan logika kita akan pikir gini, mungkin anak-anak yang sekolah yang masih muda-muda di sini bilang begini, bagaimana mungkin kita ada? Bagaimana mungkin Tuhan sudah merencanakan kita kalau dunia aja belum dibentuk? Ini logika kita terbatas untuk memahaminya. Tetapi pagi ini saya mau sampaikan bahwa Allah yang kita sembah itu, Yesus Kristus itu Allah yang tidak terbatas. Dia tidak dibatasi oleh ruang, dia tidak dibatasi oleh waktu. Itu sebabnya dia Allah yang maha hadir. Amin. Itu sebabnya dia Allah yang hidup. Walaupun dunia mengatakan dia sudah mati, tetapi kita meyakini bahwa setelah 3 hari di dalam kubur, dia bangkit dan naik ke surga. Hari ini dia tidak ada bersama dengan kita secara fisik, tetapi secara di alam roh Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Pagi ini dia ada bersama dengan kita, dengan Bapak Ibu, dengan anak-anak muda di tempat ini. Untuk memahami ini, kita harus membangun iman kita. Dan fokus kita tidak bisa hanya kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Mungkin kita terbiasa dengan ibadah-ibadah kita seperti ini, tatap muka. Artinya kita melihat secara fisik, ada orang yang berdiri di depan, ada worship leadernya gitu ya, ada pengkhotbahnya berdiri di depan sini. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak kalau hari-hari ini dengan kemajuan yang semakin canggih gitu ya, ada robot aja udah bisa jadi pengkhotbah loh. Di luar sana orang tidak lagi, yang khotbah itu bukan lagi pendeta, berdiri secara fisik ini enggak. Nah kalau kita terus terpaku kepada hal-hal yang bersifat jasmani, iman kita nggak akan berkembang. Kemajuan teknologi boleh lebih maju, tetapi Bapak Ibu percayalah bahwa kuasa Tuhan itu tidak dapat dikalahkan oleh kemajuan teknologi. Amin. Dan percayalah bahwa hari ini firman Tuhan ini mengajak kita sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya untuk kita menerima berkat-berkat rohani. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu berdoa fokusnya kepada berkat jasmani. Orang percaya itu seringkali carinya berkat jasmani. Kalau berdoa Tuhan berkati kami, usaha kami berhasil, ya semua jalan-jalan yang tertutup. Kalau misalnya ada usaha ini Tuhan bukakan. Tuhan berkati kami, sembuhkan kami. Ini semua hal bersifat jasmani. Tuhan, yang anak-anak sekolah bilang, Tuhan saya butuh uang sekolah, betul. Tetapi ini juga bersifat jasmani. Tapi pernahkah kita berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi supaya Tuhan berikan damai sejahtera itu lebih dalam hidup kita? Kalau Bapak Ibu punya rasa damai, walaupun hari ini susah, kita akan bisa melewatinya dengan tenang. Karena kenapa? Ada kasih Tuhan yang menyertai, ada rasa aman, rasa cukup di dalam diri kita. Meskipun kita pas-pasan. Kenapa banyak orang selalu tidak merasa puas dengan apa yang dia punya? Karena rasa cukup di dalam dirinya enggak ada. Damai sejahtera tadi enggak ada. Ketika kita bicara berkat-berkat yang bersifat rohani, kita harus mengerti bahwa ini bukan hanya bersifat materi. Walaupun orang-orang cari berkat materi, ya saya juga gak munafik, saya juga butuh uang. Kalau enggak gimana saya bisa biayain anak-anak saya sekolah, bagaimana saya bisa biayain operasional gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan kalau saya gak punya uang. Tetapi bukan itu yang menjadi utama. Nah seringkali kita lupa, yang kita utamakan berkat jasmaninya, berkat materinya, sementara berkat rohaninya kita lupa. Bahwa ternyata Tuhan itu kasih lebih dari yang pada kita minta. Makanya dikatakan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah lihat oleh mata, didengar oleh telinga, itu yang Tuhan berikan. Apa itu? Itulah berkat-berkat rohani. Apa itu? Nah dalam firman Tuhan yang kita baca pagi ini dikatakan di sana, di ayatnya yang ke-7 dan ke-8, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Setiap kita pasti pernah melakukan dosa.
Lalu apakah ada di antara kita yang bisa menghapus dosa yang kita buat itu? Enggak ada. Dosa kita akan terhapus oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, oleh pengampunan Yesus. Maka dosa itu akan dihapuskan. Seringkali kita lupa bagian ini. Kita merasa kalau kita pintar, kita baik, kita melakukan hal-hal yang baik, kita suka memberi kepada orang, kita suka menolong, kita suka beramal, ya istilahnya begitu kan? Kita suka melakukan hal-hal yang baik, nggak bohongin orang, nggak jahatin orang, yang anak sekolah tidak pukul temannya, tidak bully temannya. Lalu itu sudah menjadi satu hal yang benar untuk dilakukan, nggak cukup sampai di situ. Karena kenapa? Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Nah, coba kita baca di dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-5. Titus pasal 3 ayat yang ke-5, kita baca sama-sama 3-2 ya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apakah perbuatan baik yang kita lakukan tadi ada gunanya? Apakah perbuatan baik yang kita kerjakan selama ini itu bisa menyelamatkan kita? Gak ada. Karena kenapa? Di sana jelas dikatakan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita menerima penebusan atas dosa kita, pengampunan dosa, itu karena rahmat, anugerah, kasih karunia Tuhan. Gak ada yang lain. Bukan juga, bahkan di kitab Roma dikatakan bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Kitab Roma, kitab Galatia mencatat hal ini. Bukan karena kalau kita melakukan 10 perintah Allah, maka kita sudah pasti menjadi orang yang benar, menerima pengampunan dosa. Enggak. Dan tidak ada satupun di antara kita yang sanggup melakukan 10 perintah Allah. Ada yang bisa? Enggak ada yang bisa mengerjakan dengan sempurna, hanya Yesus yang bisa mengerjakannya. Itu sebabnya kita butuh Yesus dalam hidup kita. Itu sebabnya kita butuh penebusan. Itu sebabnya kita butuh berkat rohani itu dicurahkan Tuhan atas hidup kita. Lalu bagaimana cara menerimanya? Yaitu ketika kita mengakui bahwa hanya Yesus Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Menjadikan Dia sebagai satu-satunya juru selamat kita secara pribadi. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita pagi ini yang ada dalam ruangan ini, semuanya tanpa terkecuali sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Maka ketika kita menerima Yesus, berkat-berkat rohani itu diberikan bagi kita. Ketika kita menerima Yesus, berkat rohani berupa penebusan, karya keselamatan, hidup yang kekal, ini sudah diberikan bagi kita. Dan berkat materi ini akan mengikuti sebagai bonusnya. Amin. Makanya cari Tuhannya dulu, cari sumber berkatnya dulu. Ada satu analogi yang menggambarkan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu pernah naik pesawat? Pernah? Kalau naik pesawat, katakanlah, let's say kita mau ke Jakarta gitu ya. Lalu waktu naik ke atas, kita tanya sama pramugarinya, pilotnya mana, pilot gitu kan. Ada nggak yang nanya gitu? Nggak kan? Mau ngapain Bu? Saya mau kenalan, saya mau tahu siapa pilotnya gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada yang iseng kayak gitu kan? Walaupun misalnya punya keluarga pilot, kira-kira kalau naik pesawat tanya lagi nggak? Dia atau bukan gitu? Nggak kan? Pasti kita naik, lalu cari tempat duduk manis gitu kan, pasang silip itunya, sabuk pengamannya, lalu safety beltnya, lalu kita duduk manis sampai pesawat ini tiba di tujuan. Nggak pernah tanya-tanya siapa pilotnya. Lalu dalam hidup ini, Bapak Ibu kalau naik pesawat bisa segitu percayanya sama pilot bahwa nanti sampai di tujuan. Kenapa ketika dalam hidup kita nggak bisa kayak gitu? Kenapa kita gisuh? Apa ya istilahnya ya? Seradak suruk gitu kalau ada masalah. Nggak bisa percaya Tuhan, sungguh-sungguh mau tolong kita. Kenapa? Anak-anak muda naik angkot? Ada? Ada yang naik angkot di sini? Pasti pernah dong naik angkot. Bapak Ibu juga mau ini kayak apapun pasti pernah naik angkot dong. Nanya dulu nggak? Bang, namanya siapa bang? Nama gitu. Enggak kan? Walaupun kita bisa menyetir,
Ada nggak yang waktu kita naik angkot, abangnya ugal-ugalan, lalu kita bilang, minggir, saya yang gantiin untuk setir gitu. Nggak ada kan? Walaupun penumpangnya ada yang bisa nyetir. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Pernah ada yang begitu di sini? Enggak kan? Karena kenapa? Udah kita udah pasrah aja, pasti nyampe di tujuan. Walaupun jalannya udah mau ngepot-ngepot gitu ya, angkotnya tadi gitu. Karena kenapa? Kita percaya sama sopirnya. Kalau dalam hidup kita kenapa kita nggak bisa demikian? Yang anak-anak muda, waktu mau ujian akhir, atau mau ujian nggak belajar, yang salah siapa? Salah sendiri. Lalu mulai di hari H mau ujian gitu kan, soal di depan mulai sibuk, gini. Atau mulai gini, aku beriman Tuhan akan tolong kasih hikmat gitu. Jangan permainkan Tuhan anak muda. Masa depan itu tanggung jawabmu sendiri bersama dengan Tuhan. Kita kerjasama dengan Tuhan untuk masa depan kita. Karena ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang Tuhan kerjakan. Bagian Tuhan itu berkat rohaninya. Untuk kita yang orang-orang tua, masihkah kita terus mau mempercayakan hidup kita kepada diri kita sendiri yang terbatas ini? Atau kita mulai percaya sungguh-sungguh sama Tuhan yang Allah sumber berkat rohani itu. Allah yang akan memberikan semua yang kita perlukan. Hari ini apa yang menjadi kebutuhan kita? Mungkin ada orang-orang tua yang terus berdoa supaya anaknya bertobat. Mungkin ada orang-orang tua yang anak-anaknya mulai iseng-iseng nyoba-nyoba narkoba gitu ya. Ini waktunya kita datang sungguh-sungguh pada Tuhan. Apakah ini bisa diselesaikan dengan mengandalkan manusia? Enggak. Saya kenal ada satu keluarga yang merupakan bagian dari anggota gereja di tempat saya melayani. Anak ini akhirnya selesai dengan narkoba setelah ikut rehab itu, kalau saya tidak salah 3 kali, lebih dari 3 kali, karena ada berapa tempat, sampai akhirnya dikirim jauh gitu ya di Garut. Terakhir itu dia memang di Garut. Lalu apakah sudah ketika kembali ke Medan benar-benar pulih? Kalau dia tidak jaga hidupnya, tidak dipisahkan dari teman-teman yang lama, akan kena lagi. Hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa menyelesaikan masalah keterikatan akan narkoba. Ada banyak peristiwa, gak usah jauh-jauh, ketika Bapak Ibu kecanduan merokok. Di sini nggak ada ya? Nggak ada ya yang kecanduan rokok ya? Aman ya? Saya tanya sama Bang Geri, aman ya? Di sini aman, nggak ada ya? Oh, saya tanya Bang Geri aja, soalnya saya awalnya Bang Geri, aman ya? Oh, pemain musik aman ya? Oh, nggak suka nyoba-nyoba aquabasi ya? Nah, jangan pikir saya nggak ngerti kayak gitu-gitu. Bertobat kalau masih. Jangan pura-pura bilang aku basi apa sih gitu. Alah. Nyoba dikit-dikit amer katanya, ya kan? Kalau di Medan kan mainnya yang gitu kan. Enggak, di sini enggak ada. Aman Bapak Ibu, aman. Dia langsung deg-degan semua. Saya enggak menghakimi loh ya. Tanggung jawabnya sama Tuhan soalnya, bukan sama saya. Sama Bapak Gembala sih sebenarnya. Bapak Gembala di sini ada Ibu Gembala loh. Ya, jadi ini nggak bisa diselesaikan dengan keinginan hanya dengan niat dari diri sendiri. Harus serahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab 1 Efesus ini tadi, Efesus pasal 1 ini tadi dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita ini sebenarnya Tuhan sudah tentukan baik adanya. Karena dalam Yeremia itu dikatakan, aku akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang gilang gemilang. Bayangkan Tuhan tuh sudah janjikan seperti itu. Tetapi kalau hari ini hidup kita tidak seperti itu, salah siapa? Apakah salah Tuhan?
Perhatikan, dikatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dari semula sudah ditentukan sebagai anak-anak Allah. Oke, dari semula ditentukan sebagai anak siapa? Kalau di tengah jalan Bapak Ibu ini mulai memilih mau jadi anak Allah atau menjadi anak setan. Betul? Karena adanya tawaran-tawaran dari dunia. Banyak orang mulai teralih pikirannya. Di awal, karena sudah ditentukan sebagai anak Allah, pandangannya fokus pada Kristus. Di tengah jalan, adanya tawaran dunia, ya. Anak-anak muda mulai kenal temannya yang menawarkan banyak hal. Daripada ke gereja, ngapain? Mendingan kita nonton, ada film baru nih. Atau mendingan kita lihat ada live show gitu kan. Ini hal-hal yang menarik kan. Maka kita mulai memilih, kita mau jadi anak siapa di tengah-tengah ini. Nah kalau di akhirnya ini, kita tidak tetap menjadi anak Allah, yang salah siapa? Yang salah Tuhan kah atau kita sendiri? Janji Tuhan, kita akan menerima keselamatan. Ayat 7 dan 8 tadi dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Artinya kita seharusnya menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Berkelimpahan ini bukan hanya tidak selalu berbentuk materi. Saya harus ingatkan ini Bapak Ibu. Ya, berkelimpahan di sini bukan berarti kita kaya, punya mobil mewah, kita kemana-mana naik mobil mewah, punya rumah sampai 10, bukan itu janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan adalah kita memiliki apa? Keselamatan. Amin. Itu janji Tuhan. Kalau ternyata kita tidak selamat di akhir hidup kita, yang salah siapa? Diri sendiri, bukan orang tua, bukan suami, bukan pasangan hidup, bukan teman, sahabat, bukan bapak gembala, bukan tim penggembalaan di gereja, bukan WL-nya yang kurang roh, bukan. Tetapi kita ketika kita salah menentukan pilihan. Pagi ini firman Tuhan berkata kita sudah ditentukan dari semula untuk menerima berkat rohani. Siapkan dirimu untuk menerima berkat itu. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Mari lebih giat dengan sungguh-sungguh. Amin. Gak susah kok untuk terima berkat rohani dari Tuhan. Bukan cuman kita berbuat baik, enggak. Karena keselamatan itu tergantung daripada Tuhan. Di ayat 4 dan 5, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ini harus kita lakukan dan kerjakan Bapak Ibu. Berkat rohani itu bersifat kekal. Jangan fokus dengan apa yang sementara. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hal yang bersifat materi, pakaian, kekayaan, uang, rumah, jabatan, ini bersifat sementara. Jangan kejar yang bersifat sementara, walaupun kita perlu hari-hari ini. Bukan berarti juga lalu besok yang anak-anak muda berkata, kata ibu gembala, ibu pendeta itu bilang, jangan kejar yang bersifat sementara. Jadi kalau mamanya suruh kerja, katanya gitu, enggak. Karena firman Tuhan juga bilang loh, kalau tidak bekerja jangan, udah jawab sendiri kan, bukan saya yang jawab ya. Jadi nanti orang tua lihat anaknya kalau nggak mau kerja, jangan dikasih. Sepakat ya, deal ya yang anak muda ya. Karena di sini banyak anak muda hari ini. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Amin. Nah, mari kita fokus dengan hal-hal yang bersifat kekal. Apa itu?
Yaitu berkat-berkat rohani tadi, keselamatan ini bersifat kekal. Nah, di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 ini dengan sangat jelas di sana disampaikan hal-hal yang bersifat rohani, berkat-berkat rohani. Di sana dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat 25, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini berkat yang utama yang harus kita kejar. Bagaimana Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Bagaimana Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia. Bagaimana Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kita apa? Damai sejahtera. Ini yang harus kita kejar. Semuanya ini kita dapat ketika kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Semuanya ini akan kita peroleh ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Satu hal kadang-kadang harus saya sampaikan Bapak Ibu. Seringkali kita dalam persoalan, pergumulan, ketika kita mengalami beban yang sangat berat, kita mengharapkan mujizat dari Tuhan. Ada nggak yang nggak mau mujizat di sini? Setiap kita pasti berharap dapat mujizat Tuhan, amin. Tapi pernahkah kita tahu bahwa kalau Tuhan mengerjakan mujizatnya dalam hidup kita, itu ada tujuannya. Bukan untuk siapa yang diberikan, tetapi tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kita mendapat mujizat dalam hidup kita, tujuannya untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kita penerima mujizat. Tapi seringkali kita lupa. Kita pikir Tuhan kasih mujizat karena kebaikan kita. Kita pikir Tuhan kasih mujizat, kerjakan mujizat yang ajaib itu karena untuk menyenangkan hati kita. Tidak. Salah Bapak Ibu. Kalau Tuhan kerjakan mujizat di hidupmu hari ini, itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk memenuhi semua rancangan Tuhan dalam hidup kita. Untuk memenuhi semua, menggenapi apa yang sudah Tuhan tetapkan dari semula untuk hidup kita. Amin. Untuk bisa mengerti ini kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Satu ayat terakhir saya baca buat kita semua di dalam kitab Efesus 1 ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dengan jelas ditekankan bahwa Roh Kudus itu yang akan menjadi jaminan bagian kita. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita mengerti tentang berkat rohani. Roh Kudus itu yang akan memampukan dan mengajari kita untuk bisa bertahan di tengah-tengah semua tantangan hidup. Sampai kita menerima berkat keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita. Roh Kudus itu juga yang akan menolong kita. Supaya semuanya menjadi milik kita. Penebusan yang Allah janjikan itu menjadi milik kita. Untuk apa? Untuk memuji kemuliaan Allah. Sekali lagi untuk kemuliaan Allah, gak ada yang lain. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita katakan aku masih punya Tuhan. Masih punya pengharapan. Percayalah hari ini apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang janjinya iya dan amin. Ada Tuhan yang terus menyertai jalan kita. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Dengan iman katakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku tetap
Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami bersama dengan Engkau, kami akan bangkit menjadi pemenang-pemenang dalam setiap persoalan pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu ini Tuhan, dan ajar kami untuk terus mencari Engkau lebih lagi dari hari-hari yang lalu. Bersyukur dan percaya kepadamu Tuhan, Allah yang berkontrol penuh hidup kami, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam setiap persoalan pergumulan kami, dalam setiap keadaan kami suka dan duka. Biarlah pagi ini Tuhan, hamba-hamba-Mu di tempat ini, umat-Mu Tuhan, boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Roh-Mu yang kudus terus memenuhi hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan, mengajari kami, menuntun langkah kami menjadi semakin selaras dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Materaikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami lebih memikirkan perkara-perkara di atas Tuhan, perkara-perkara rohani, mencari Engkau lebih lagi daripada hal-hal yang bersifat duniawi Tuhan. Menyukakan dan menyenangkan hati-Mu itu menjadi kerinduan setiap kami Bapa, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba terus berdoa untuk umat dan jemaat yang Tuhan percayakan ada di Stomo Tower ini Tuhan. Dengan seluruh tim pengembalaan Bapa, secara khusus hamba berdoa untuk semua visi misi dari Bapak Gembala di tempat ini Tuhan, bersama dengan tim pengembalaan yang ada, bersama dengan seluruh pengerja yang ada Tuhan, hamba taruhkan dalam tangan-Mu, buat menjadi berhasil, tambah-tambahkan jiwa Tuhan. Biarlah gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi berkat menjangkau banyak jiwa yang ada di lingkungan sekitar gedung ini Bapa. Kami taruhkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu kami serahkan dalam tangan Bapak Andrew Tobing Tuhan bersama keluarga. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pelayanan dan pekerjaan hamba-Mu ini dimanapun beliau ada saat ini Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat yang memeliharakan hamba-Mu ini bersama dengan anak istrinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, seluruh pengerja-pengerja di tempat ini Tuhan juga yang membalaskan berlipat kali ganda dalam setiap jerilah mereka Tuhan untuk melayani Engkau. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Kau akan membawa mereka Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan yang jadi koordinator ibadah di pagi hari ini Tuhan. Jamah dan lawatan Tuhan nyata atas kehidupan hamba-Mu secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa secara khusus untuk anak-anak muda yang hadir pagi ini Tuhan. Kau juga yang menjamah dan melawat hidup mereka, mengubahkan mereka Tuhan. Menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa depan. Menjadikan mereka orang-orang yang berhasil bersama dengan Engkau Tuhan. Menjadikan orang-orang yang memberi dampak dan menjadi pembuat sejarah bagi bangsa dan negeri kami. Dan gereja-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka tetap ada dalam rumah Tuhan. Mereka tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadi hamba-hamba yang setia dan berkenan di hadapan Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Taruh kebenaran-Mu dalam bibir dan mulut anak-anak muda ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua jemaat-Mu Tuhan lawat dan berkati. Kami bersyukur dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih untuk firman-Mu. Mari semua kita bersama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus, berikut warta sepekan GBI Stomo Tower Minggu 1 Oktober 2023. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Yang kedua, ibadah raya GBI Stomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi, di mana sesi pertama pada pukul 10.30 WIB dan juga sesi kedua pada pukul 16 WIB atau pukul 4 sore. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Aser yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Bapak Edward dengan nomor handphone 0813 6545 5703 atau dengan Bapak Torang dengan nomor handphone 0821 64 18 3467. Yang keempat, mari bersama-sama kita bergabung dalam Family Altar atau FA, di mana FA 01 diadakan setiap hari Rabu pada pukul 7 malam atau 19 WIB di Jalan Tamrin nomor 3. Dan FA 02 atau FA Stomo Tower diadakan setiap hari Jumat pada minggu ketiga pukul 18.30 WIB di ruangan ini. Yang kelima, ibadah FA Youth atau pemuda diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di ruangan ini. Yang keenam, bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL singer, musisi dan juga multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Jumat pada pukul 3 sore di ruangan ini. Yang ketujuh, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer bank ke rekening BCA dengan nomor rekening 546 041 9176 atas nama GBI Jemaat Stomo Tower. Informasi rekening dapat dilihat di papan pengumuman. Yang kedelapan, informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook dan juga Instagram GBI Stomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe ataupun share media sosial gereja kita. Yang kesembilan, bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi Aser yang bertugas. Yang ke-10, kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Stomo Tower serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Buanglah sampah pada tempatnya dan mari bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan. Sebagai informasi tambahan, pada hari Senin tanggal 2 Oktober besok pada pukul 7 malam di GBI Rumah Persembahan akan diadakan doa pengerja. Seluruh gembala dan juga pengerja wajib mengikuti dan memakai bes pengerja untuk dapat hadir mengikuti ibadah doa pengerja ini. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kami mampu kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, terima kasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita tutup ibadah pada siang hari ini. Oh, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau beri selama bulan yang sudah kami lewati ya Tuhan. Di mana awal bulan Oktober ini Tuhan, kami hanya bisa mengandalkan-Mu ya Tuhan.
Biarlah Engkau berjalan bersama kami di bulan Oktober ini ya, sepanjang bulan Oktober ini ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup, jiwa dan raga kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang membimbing ya Tuhan, supaya kami tidak salah jalan ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa, melalui Ibu Vera Damayati ya. Kiranya firman yang ditabur itu jatuh pada tanah yang subur dan berbuah lebat ya Bapa. Dan kami percaya kami pulang tidak dengan tangan hampa, karena kami membawa berkas-berkas yang luar biasa daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati hamba-Mu ini luar biasa ya Bapa. Berkati pengembalaannya, berkati keluarga, anak dan suaminya ya Bapa. Dalam pekerjaannya, usahanya, apapun yang dilakukan Kau berkati, berhasil dan beruntung ya Bapa. Kiranya Engkau bawa tinggi ya Bapa hamba-Mu ini. Kiranya Engkau pakai ya Bapa seluar biasa mungkin ya Bapa, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk-Mu ya Bapa, demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, dalam pengembalaannya ya Bapa, itu akan terjadi pembuahan lebat ya Bapa. Akan terjadi ya Bapa penuaian yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, saat ini kami mau berdoa secara khusus ya Bapa, untuk gembala kami yang ada di pusat ya Bapa, Bapak Insinyur Niko, Bapak Erba Manionan, Bapak Edi Prajetno, Bapak Joshua Ginting, Bapak Johnson Lase, terutama gembala kami di tempat ini, Bapak Endo Tobing ya Bapa. Kiranya melalui hamba-hamba-Mu ini ya Bapa, Engkau berkati luar biasa ya Bapa. Visi yang misi Engkau berikan yang terbaik ya Bapa, supaya ya Bapa dalam pengembalaan mereka ya Bapa, banyak jiwa dimenangkan ya Bapa. Banyak jiwa berdatangan berduyun-duyun mencari Engkau, karena Engkaulah keselamatan itu ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau berkati pekerjaan mereka, pengembalaan mereka Engkau berkati luar biasa ya Bapa. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami mau berdoa untuk rumah persembahan. Kami mau angkat tangan kami untuk rumah persembahan ya Bapak. Kiranya Engkau cukupi semua dana-dana yang dibutuhkan ya Bapak, supaya rumah persembahan bisa kami pakai pada saat Natal ini ya Bapa. Dan kami percaya tiada yang mustahil bagimu ya Bapa, karena pembendaraan sudah Engkau bukakan tahun ini ya Bapa. Pintu-pintu surga terbuka ya Bapa. Berkat-berkat spiritual itu terbuka untuk kami ya Bapa. Dan kami percaya tiada yang mustahil bagimu, karena Engkau adalah Allah yang menjanjikan, Allah ya dan amin ya Bapa. Kami tidak pernah ragu karena kami punya Allah yang luar biasa ya Bapa. Berkati ya Bapa, berkati rumah persembahan kami selesai pada waktu yang Kau tentukan ya Bapa. Ya Bapa, Kau berkati juga jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang datang pada saat ini ya Bapa. Kiranya yang mereka membutuhkan pekerjaan, Kau berkati dengan pekerjaan. Bila mereka yang membutuhkan pertolongan, Engkau beri ya Bapa. Kiranya mereka membutuhkan berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Engkau bukakan berkat dari surga, Engkau curahkan kepada mereka ya Bapa. Bagi mereka ya Bapa, kiranya keterikatan Kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya anak-anak-Mu akan pulang membawa berkas yang luar biasa, dan tidak akan sama lagi semasa mereka datang ke tempat ini, karena mereka merasakan hadirat-Mu ada di sini ya Bapa. Mereka mendapatkan perjumpaan dengan-Mu secara langsung ya Bapa. Dan kami percaya kesembuhan itu ada di tangan-Mu dan akan terjadi saat ini. Berkat yang luar biasa, mujizat ada dalam-Mu dan akan terjadi saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami secara khusus mau berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kami mau ngangkat tangan kami ke kota kudus-Mu Yerusalem. Kami arahkan ya Bapa. Salam, salam Yerusalem. Diberkati puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem.
Kiranya setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem, itu akan diberkati sama dengan Engkau memberkati kota kudus-Mu Yerusalem ya Bapa. Dan kami percaya berkat yang luar biasa itu turun atas GBI Stomo Tower ya Bapa. Karena berkat spiritual blessing itu akan terjadi saat ini ya Bapa. Penuaian terjadi saat ini ya Bapa. 100 jiwa untuk sesi 1, 100 jiwa untuk sesi 2. Itu akan Kau genapi ya Bapa. Sesuai dengan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain. Kiranya Kau bimbing dan tuntun kami sampai ke rumah kami masing-masing tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Kiranya sebelum kami pulang ya Bapa dan berpisah satu sama lain dari tempat ini, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari saudara-saudara yang kekasih, arahkan hatimu dan pandanganmu pada Kristus. Terimalah berkat besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai pada Maranatha, pada kedatangan Yesus kalian kedua di awan-awan yang terbaik. Dalam nama Tuhan, semua kita yang merasa diberkati Tuhan, sama kita katakan, amin. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin berikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar dan melalui transfer bank, melalui mobile banking Bapak Ibu Saudara masing-masing. Sampai berjumpa di sesi 2 maupun ibadah minggu depan di tempat ini. Tetap setia, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku diberkati, aku dilimpah, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah